Assalamualaikum. Cek sound, tolong dicek apakah suara bagus. Kalau bagus tolong dikasih jempolnya. Saya lagi cek sound. Suaranya kalau kurang terang tolong dikasih tahu, ditulis. Kalau suaranya cukup jelas, kita akan mulai sekitar 1 menit lagi. Masih sempet untuk ke toilet teman-teman. Tolong teman-teman dari mana dikabari. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Indonesia bagian timur, tentunya udah buka puasa harusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat semua berada saat ini. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Di Indonesia bagian barat masih 2 jam lagi. Di Indonesia timur mungkin sudah buka puasa. Di Indonesia tengah mungkin sebentar lagi, sekitar 45 menit dan 1 jam lagi akan berbuka puasa. Dan hari ini di dalam acara ngabuburit bareng Bosman, seperti biasa, judulnya adalah, kali ini dipilihkan oleh teman-teman adalah selalu ada yang bikin koslet kalau dengan Bosman gitu ya. Baik, kita bicara ekonomi dulu sedikit di awal, di mana teman-teman banyak sekali yang bertanya versinya Bosman kapan corona selesai. Terlepas dari kapan corona selesai, saya nggak ada masalah mau selesai hari ini, mau selesai besok, mau selesai lusa, nggak ada masalah. Tetapi kita ingin mengingatkan kepada teman-teman, semakin cepat corona selesai, maka perubahannya semakin kecil. Misalnya gini, sehabis lebaran, ada yang menganalisa bahwa tanggal 3 Juni COVID-19 atau coronavirus ini sudah bisa dikalahkan. Dan kalau Juni sudah dikalahkan, maka ekonomi sudah mulai jalan, maka menurut saya perubahan dari ekonomi tidak lebih dari 10%. Berubah, tapi tidak 10%. Kalau ternyata peaknya adalah bulan Mei ini sampai Juni, sehingga COVID selesai bulan katakanlah Juli atau Agustus, maka ada perubahan mungkin sekitar 20%-an dari ekonomi. Dari berubah pasar, dari berubah habit, karena yang tadinya kita cuci tangan menjadi hal yang kita lupakan sekarang menjadi kebiasaan, sehingga industri sabun tangan atau hand sanitizer susah banget, itu menjadi increasing. Itu adalah sebuah contoh bisnis berubah atau ekonomi perilakunya berubah. Nah, semakin panjang efek corona ini, maka perubahannya semakin drastis. Jadi saya hanya mengutip dari dari buku yang saya baru baca, entar saya lupa lagi judulnya. Itu adalah sebuah jurnal ekonomi. Di situ mengatakan bahwa kalau ekonomi ini di dunia terutama, bukan di Indonesia, kalau ekonomi ini COVID-nya baru selesai 2021 akhir, maka perubahannya tuh bisa hampir 80%. Jadi dunia berubahnya sangat dahsyat gitu ya. Nah, banyak yang berharap bahwa corona cepat selesai, sehingga mereka-mereka yang biasa berbisnis dengan ala lama bisa menjalankan dengan strategi yang lama. Tetapi ketahuilah sahabat semua, kalau corona ini baru selesai di dunia adalah tahun depan, katakanlah semester pertama, semester kedua, kita nggak tahu, maka perubahan itu sangat signifikan. Disinilah kita sebagai pebisnis, sebagai entrepreneur, sebagai profesional, sebagai Anda pegawai apapun segala macam, kita harus agile, kita harus sabar,
Tidak bisa kita melihat bahwa ini pasti. Anda harus punya plan A, plan B, plan C, gitu ya. Saya kadang-kadang kalau di dalam diskusi dengan beberapa teman itu, saya suka ngingatin dengan kata-kata yang sangat ekstrim, gitu ya. Bahwa tahu nggak kenapa PKI itu gagal waktu tahun 65 mengkudeta Indonesia? Maka jawaban saya adalah karena dia nggak punya plan B, gitu ya. Dan ini kata-kata mungkin agak ekstrim, gitu ya. Jadi kita harus punya plan A, plan B. Memang ada beberapa negara, Arab Saudi sudah selesai, ini sudah selesai. Saya tidak mengatakan ini satu atau dua negara. Saya mengatakan ini adalah corona secara global, secara seluruh dunia. Jadi bukan berarti kalau Indonesia katakanlah selesai bulan Juli gitu ya, terus Indonesia bisa bergerak dengan 100%, sementara Singapura masih lockdown. Singapura kena second wave. Terus China saat ini sebagian kena second wave. Jadi China pun belum full capacity, apalagi Amerika first wave-nya aja belum selesai. Jadi teman-teman, saya saya sangat mengingatkan kepada sahabat semua di dalam menganalisa ada dua, ada lokal masalah Indonesia, ada juga masalah global internasional. Jadi saat ini mungkin Indonesia akan selesai bulan Juni atau Juli. Kita harus bersiap, tapi dunia, saya belum melihat tanda-tanda akan selesai. Peak-nya masih belum tahu. Jadi kita ready dengan plan A, kita ready dengan plan B, kita ready dengan plan C. Itu adalah kabar bisnis seperti biasa. Saya buka dengan bisnis dulu. Nah, yang kedua adalah seperti biasa, di dalam video-videonya Bosman selalu menceritakan tentang geopolitik dan geostrategi. Ini hanya rasa prihatin saya kepada anak bangsa, di mana kita tahu sejak reformasi 20 tahun yang lalu, pelajaran pendidikan Pancasila, pelajaran bernegara agak kurang, bahkan dikatakan hampir hilang. Jadi mereka-mereka yang berusia 39 tahun ke bawah, pemahaman bernegaranya berbeda dengan yang mereka-mereka yang senior gitu ya, yaitu yang usianya mungkin di atas 50 tahun gitu ya. Nah, tapi pelajarannya kita buat populis, kita buat santai, kita buat tidak heavy atau berat gitu ya. Sebagaimana teman-teman tahu, udah 2 episode saya menceritakan tentang geopolitik dan geostrategi, dan hari ini pun kita akan kupas sedikit gitu ya. Saya akan kupas dengan sebuah tulisan yang berjudul Long Telegram. Long Telegram ini ditulis oleh George F. Kennan, jadi Kennan, Kennon. Jadi Kennan. George F. Kennan adalah mantan duta besar Rusia waktu itu masih Soviet, dari Amerika, dan dia menulis judulnya Long Telegram. Ini menarik karena sejak saat itu foreign policy atau kebijakan luar negeri Amerika sampai sekarang tidak berubah. Saya sengaja memberikan pelajaran ini dari Amerika dulu, kemudian baru Anglo-Saxon, Inggris, kemudian baru kaum Arya, Jerman, Rusia, dan lain sebagainya, dan terakhir kita yang kaum kulit berwarna ini yang sama mereka orang kulit putih tidak dianggap gitu ya. Saya harus menceritakan ini apa yang mereka pikirkan, bukan apa yang kita tahu. Sekali lagi, saya banyak belajar dan banyak membaca, banyak berdiskusi dengan teman-teman urusan geopolitik dan geostrategi, dan sudah 18 tahun per hari ini. Jadi rasanya itu dari bawah sadar saya kalau bicara begini. Oke, balik lagi ke informasi yang George F. Kennan tadi. Dia mengatakan bahwa Amerika itu memiliki 5,7% populasi dunia. Ini tahun 40 ya. Ini adalah tahun 40-an, hampir tahun 50-an, 49 atau 47 saya lupa. Amerika itu memiliki 5,7% populasi dunia, tapi menguasai 65% world wealth atau kekayaan dunia gitu. Dan ada kata-kata yang setelah itu yang menjadi patokan adalah we want to keep it that way forever. Jadi Amerika ingin selama-lamanya menguasai 65% ekonomi dunia atau world wealth atau kekayaan dunia. Dan itulah yang membuat mereka selalu menjadi polisi dunia, selalu ingin mengontrol dunia. Dan teman-teman pasti kalau lihat video-videonya Bosman selalu bilang saya kampret-kampretin itu Amerika, karena benar-benar sebel saya, apalagi kalau pemerintahnya tersebut surrender gitu ya terhadap Amerika atau terhadap asing deh.
gitu ya. Misalnya di zaman sebelum Pak Jokowi misalnya gitu, pemerintahannya Pak SBY gitu ya. Anda bisa lihat rekam jejak saya juga tuh, cuman ya karena tidak ada sosial media sebagus sekarang mungkin tidak banyak tercatat, tetapi di situ pun saya termasuk orang yang kenceng gitu ya, tidak setuju. Contoh. Saya adalah penentang tahun 2002 sewaktu Undang-Undang 45 mau diubah menjadi Undang-Undang 2002. Anda semua pasti lupa sejarah itu. Saya bisa sebut nama-nama mereka. Kita berada di gedung DPR pun, tapi jam 7:30 intinya tidak terjadi aja kita ngepung DPR. Itu udah selesai. Tapi kita berangkat adalah mengingatkan kita tidak setuju Undang-Undang 45 diubah menjadi Undang-Undang 2002. Karena Undang-Undang 2002 kalau disetujui, sekali lagi ini kan kita bicara sebelum disetujui, akan menjadi begini itu persis seperti Indonesia saat ini gitu ya. Dan itu kita cuman ngurut dada gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di Undang-Undang 2002 yang saat ini dipakai di Indonesia? Jadi gini, Undang-Undang 2002 itu merubah drastis sekali aturan main bernegara di Indonesia. Nomor satu, kita pemilihan kepala daerah dan pemilihan presidennya menjadi direct voting, one man one vote, atau dalam bahasa kerennya adalah popular vote. Dan saya tidak setuju popular vote. Negara Amerika yang katanya biangnya demokratis saja tidak popular vote, mereka pakai electoral vote. Saya pengennya 2024 kita tidak pakai lagi electoral vote, tidak pakai lagi popular vote, tapi electoral vote. Saya ceritakan dulu kenapa. Kalau popular vote, maka yang jadi presiden Indonesia atau menjadi kepala daerah adalah orang yang populer, bukan orang yang soleh, bukan orang yang pinter, bukan orang yang berpengalaman, tetapi orang yang populer. Karena itu ya, boleh dibuktikan siapa saja saat ini yang mau menjadi pemimpin Indonesia, katakanlah 2024, atau mau menari menjadi kepala daerah tahun 2002, mereka saat ini ganjen genitnya bukan main di media. Bisa keluar dengan berbagai macam tampang-tampang mereka, entah dengan COVID lah ngomongnya, entah dengan donasi lah, entah dengan gerakan-gerakan apapun, pokoknya mereka genit gitu ya. Nah, saya sengaja memancing itu di awal diskusi kali ini gitu. Bosman mau jadi presiden? Kagak, gue nggak mau keluar tampang. Lihat aja video gue, nggak ada tampangnya gitu ya. Itu membuktikan saya nggak pernah mau terpikir menjadi public services. Orang lain aja. Tapi ide-idenya bernegara saya mau ajarkan. Jadi siapapun yang menjadi kepala negara, kepala daerah, saya akan ajarkan bagaimana cara bernegara dengan muscle knowledge yang lain, dengan ilmu pengetahuan dari otot pengetahuan yang lain, sehingga balance, sehingga ada pembanding gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat saat ini genit sekali siapapun itu yang menari itu, karena mau yang jadi presiden adalah populer vote, dia harus populer. Kegenitan seperti ini saya muak, saya capek gitu, ada gerakan inilah, gerakan itulah gitu ya. Apapun itu hanya untuk mereka menjadi spotlight gitu ya. Dan gila, lu masih 4 tahun lagi lu mau jual diri gitu banget sih gitu ya. Kalau gerakan aja, nggak usah pakai jualan gitu ya. Nah, ini yang saya menganggap bahwa karena sistemnya tahun 2002 adalah popular vote, bukan electoral vote. Nah, sekali lagi, apa itu populer, apa itu electoral? Electoral vote itu begini. Kita memberikan pembobotan kepada seseorang. Misalnya seorang bosman tamat SMA doang, nggak bayar pajaknya jelek atau bahkan tidak bayar pajak gitu ya, maka suara saya satu gitu ya. Kalau sekarang ini suara orang semuanya satu. Seorang yang ahli ibadah, ahli surga, hafal Quran, santun, bergerak, sosialnya luar biasa, humble, rendah hati, dan lain sebagainya gitu ya. Pembayar pajak yang taat, suaranya satu. Pembunuh, pemerkosa, ahli penjara, itu suaranya juga satu gitu ya. Ini nggak fair. Karena apa? Di Indonesia ini banyakan orang baik atau banyakan orang yang tidak berilmu atau banyakan orang yang jahat, saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas orang yang tidak berilmu, orang yang tidak beragama dan lain sebagainya itu bisa dibeli gitu. Bayangin, presiden atau kepala daerah mendapatkan suaranya karena membeli.
itu nggak jujur banget gitu ya. Gimana bisa menjadi bangsa besar kita gitu. Nah, kalau electoral vote misalnya, kalau dia sarjana kayak tadi Bosman suaranya 1, tapi kalau dia sarjana S1 gitu misalnya, dia suaranya 2. Sarjana S2 dia suaranya 3, sarjana S3 suaranya jadi 4. Terus sarjana S3 dia membayar pajak 1 miliar setahun, suaranya jadi 17 gitu. Nah, hal-hal seperti begini membuat seseorang waktu dipanggil namanya Pak Badu dengan 17 suara, itu waktu voting itu bukan memilih, dia benar-benar menentukan arah negara ini gitu ya. Nah, sementara mereka-mereka yang penjahat kelamin lah, mereka yang keluar masuk penjara, koruptor segala macam, kalau perlu cuma 1/4 atau perlu 0, nggak ada suaranya. Orang-orang yang yang kriminal seperti itu. Karena apa? Gimana mereka? Oke lah, mereka diwakili karena mereka warga negara Indonesia. Ya tapi jangan 1 suaranya, 1/4 gitu, atau 1/10 gitu. Alias 10 orang mereka baru 1 suara gitu ya. Nah, itu yang kita sebut electoral vote. Saya menantang Anda, sahabat semua, ada sekarang 4.700 yang menonton nih. Yuk kita buat sebuah referendum kali, apapun, dan jangan saya, Andalah yang bergerak gimana caranya supaya kita punya electoral vote. Jadi misalnya anggota MPR dia 100 gitu ya, gitu. Nah, itu yang saya protes di waktu tahun 2002, bahwa nanti Presiden Indonesia pilihan pasti orangnya tidak, dalam tanda petik, belum tentu capable, belum tentu paham, tapi dia populer, dia dicintai. Ya apa boleh buat. Sekarang udah terjadi gitu ya. Nah, ke depan ya dirubah gitu. Yang udah kejadian deh gitu. Ke depan kita rubah. Yuk teman-teman, kita buat ini sebagai sebuah pemahaman dulu deh. Coba kita brainstorming sesama teman di kampus. Ayo kita brainstorming. Apa masalahnya dengan pembobotan? Dan pembobotan yang paling enak adalah 1 berdasarkan pendidikan, 2 berdasarkan berapa di store pajak. Karena pajak itu wujud ketaatan. Jadi kalau dia udah nggak bayar pajak, dia penjahat kelamin, terus suaranya 1 gitu ya, saya bilang nemen ini aturan ini popular vote. Sekali lagi, nah di Amerika itu kalau popular vote Hillary yang menang, tetapi faktanya electoral vote orang-orang punya suara 100, 17, 27 pikir mendingan Trump deh, lebih nasionalis daripada dia. Cabal itu adalah politikus yang sering menjual negaranya. Akhirnya dipilih Trump itu ya. Ini kira-kira apa yang terjadi, kenapa tuh. Apalagi yang hilang dari 2000 Undang-Undang Dasar UUD 2002, dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah hilangnya GBHN, garis besar haluan negara hilang. Bayangin, kalau kita lagi berjalan ke sebuah tujuan gitu ya, naik perahu, terus kita bilang kita mau ke sana, itu namanya garis besar haluannya ke sana gitu ya. Bisa dibayangkan Indonesia nggak punya GBHN loh. Jadi apa yang terjadi? Jadi mereka ya tiap tahun, ya udah setahun ini buat ini, tahun ini buat ini. Udah nih ada COVID nanti begini. Mereka bisa berubah setiap saat. Yang kita bilang ini mau bangun apa sih lo? Gitu ya. Kita boleh bertanya kepada pemimpin kita, kepada pemimpin daerah, kepada pemimpin bangsa ini atau pejabat saat ini, kita tanya, lo mau buat apa sih semua gitu? Karena garis besarnya mana gitu. Tapi karena memang dicopot gitu. Sekali lagi, itu pesanan on tohot Amerika. 2002 itu pesanan supaya bangsa ini bubar semua. Dan itu harus diluruskan. Jadi jangan pilih Mardigu jadi presiden, karena kalau ini kita bisa undang-undang 2002 saya ubah kali ya gitu menjadi undang-undang berapa, 2024 kali kita ubah. Ya mungkin electoral vote bukan popular vote, GBHN masuk lagi, dan ada lagi yang paling menurut saya paling menohok saya, yaitu ketika teman-teman terpilih menjadi anggota DPR, banyak sekali mereka adalah artis. Saya nggak salah masalah artis, tapi kebangsaannya kita challenge. Anda tahu nggak sistem bernegara gitu ya? Terus karena mereka populer, terus gimana kalau kita mengadakan lemhanas dulu kepada mereka yang mau menjadi wakil rakyat? Mereka harus diajari dulu cara bernegara. Atau nonton video Bosman deh 250 biji, lo nonton deh tuh gitu. Itu cara cerdas bernegara. Baru dia boleh. Nanti kita kasih sertifikat asal bayar 750.000. Pokoknya mirip-mirip lah kaum milenial sekarang tuh prakerja. Ini namanya pra-anggota DPR lah, apalah namanya gitu ya. Tapi syaratnya cuma nonton gratisan tapi bayar gitu. Geblek-geblekan aja kita nasional ini. Lucu-lucuan aja kita buat seru aja nih bangsa gitu ya. Nah, jadi mereka-mereka yang populer tadi ya bisa bapaknya preman, anaknya jadi, itu saya harus ngomong apa adanya, dan Anda boleh sakit hati dengan Bosman ngomongnya nyakitin nih gitu ya. Tapi fakta ya harus diucapkan gitu ya. Nah, jadi
Apa yang parah lagi? Hilangnya fraksi TNI Polri dari DPR. Itu saya nyereh hati, cek Sunda mah, gitu ya. Loro hati saya, gitu. Sakit hati saya. Kenapa? Mereka TNI Polri, mereka itu tidak boleh milih loh. Ada 1 juta atau hampir 1,5 juta anggota TNI dan Polri. Mereka nggak ada suaranya, nggak ada voting right-nya. Terus mereka tidak ada wakilnya lagi. Mereka kan tidak nyoblos, terus nggak ada wakilnya di DPR. Padahal mereka ngerti bela negara, mereka ngerti apa itu cara melindungi setiap sendi bernegara, ipolek sosbud hankam, ideologi politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Mereka paham karena mereka ditrain dari dulu, didrill dari dulu selama puluhan tahun. Nah, kalau saya sekali lagi, saya pengen undang-undang 2002 kita challenge, kita ubah, masukkan TNI Polri balik, anggap suaranya cuma 5%. Dari seluruh anggota DPR suaranya 5%. Jadi balik lagi sehingga ada yang mengawal negara kita. Jadi orang-orang yang masih baru, yang tadinya artis, oh begini toh cara bernegara, karena akhirnya dia jadi pinter. Terus dia belajar menjadi the best negara, menjadi pagar yang bagus lagi anggota DPR itu. Kalau masuk TNI Polri. Terus yang berikutnya, ASN. Pegawai negeri ini sering dipakai oleh para incumbent untuk menekan, untuk memilih dia lagi kalau dia mau jadi second term, karena pegawai negeri, lu gue yang bayar kan, dan lain sebagainya. Nah, harusnya ASN ini pegawai negeri tidak boleh ada suara, tidak boleh milih. Ada mungkin 3 juta kali ASN ya, tidak boleh milih, tapi ada wakilnya di DPR, gitu ya. Jadi sekali lagi, tadi TNI Polri masuk, kemudian ASN masuk, sehingga mereka nggak memilih tapi ada wakilnya, sehingga mereka tetap aspirasinya tersalurkan, gitu ya. Mereka guru, mereka segala macam kan. Harus ada wakilnya daripada dipakai oleh incumbent atau pejabat yang setempat, entah itu pegawai entah itu bupati, wali kota, gubernur. ASN nggak boleh memilih. ASN benar-benar abdi negara dan mereka ada suaranya di DPR, gitu ya. Dan ini yang terakhir, DPD utusan daerah toto keluar, gitu ya. Dulu ada utusan daerah di DPR, harusnya masuk. Jadi 10% adalah TNI Polri, 5% ada ASN, 5% adalah utusan daerah. Ini adalah 20%. Yang 80%-nya adalah DPR yang sekarang dipilih, gitu ya. Itu ada di DPR tingkat 1, DPRD tingkat 1, DPR tingkat 2, dan DPR pusat. Kalau hal ini terjadi, ini menjadi game changing. Negara menjadi keren, menurut saya. Jadi, jadi kalau ditanya, saya dulu menolak yang 2002 karena akan begini, tapi udah terjadi. Ke depan saya akan menggunakan kekuatan teman-teman. Yuk, 2024 sebelumnya tentunya, sekarang ini kita ubah game changingnya. Mau nggak negara ini berubah, gitu ya. Jadi jangan corona aja berubah, jangan hanya ini ada new normal ekonomi. Ini new normal nasionalisme nih yang kita harus lakukan. New normal nasionalisme, new normal bernegara. Kita buat aja, mumpung momennya ini adalah sekarang. Mumpung kita semua riset. Mumpung anggota DPR-nya saat ini nggak tahu dukung nggak ya? Gua nggak ngerti dah. Nggak ada duitnya sih, gua nggak tahu. Tapi ya teman-teman, kalau Anda kenceng, punya kekuatan bersama, harusnya berubah, gitu ya. Nah, jadi saya pengen saya pikir cara cerdas bernegara hari ini mudah-mudahan ketangkep. Sekarang kita masuk balik lagi ke geopolitik luar negeri. Kalau tadi dalam negeri ya, balik lagi. Jadi kita tahu bahwa Amerika setelah long telegramnya George F. Kennan menyatakan we want to keep it that way forever, gitu ya. Jadi setiap ada yang men-challenge, setiap ada yang menantang, Amerika pasti disikat, gitu ya. Kita contoh siapa yang pertama? Ada sebuah negara baru merdeka 10 tahun. Negara ini mengundang seluruh pemimpin-pemimpin besar dunia. Mengundangnya di kota kecil lagi, bukan ibu kota negaranya. Dan yang datang ada Gamal Abdul Nasser, ada Zulfikar Ali Bhutto, ada Jawaharlal Nehru, ada Mao Zedong. Bayangin, saya sebut namanya ya, Mao Zedong. Itu adalah bapak bangsa di semua negara yang datang. Yang mengundang adalah Bung Karno di tahun 55 di kota kecil yang namanya Bandung. Pertanyaannya, saktinya apa itu Bung Karno? Sehingga ada orang-orang besar dunia itu datang ke sebuah negara yang baru merdeka 10 tahun. Anda pernah mikir nggak sih? Gitu ya.
Apa yang dilakukan? Soekarno tahu sekali bahwa Indonesia memiliki aset yang luar biasa yang namanya natural resources, sumber daya alam. Dari mana taunya bahwa sumber daya alam di Indonesia itu the best in the world? Bukan one of the best, jadi the best in the world. Sederhananya begini. Kalau ada bola, dari bola apa ya? Dari bola plastik kita tiup. Kemudian di bola itu kita kasih glitter, kita kasih yang sparkling, yang mengkilat tuh. Kemudian bola itu diputar. Apa yang terjadi? Glitter itu di mana nempelnya? Glitter itu nempelnya ada di tengahnya, gitu ya. Tengah glitter. Nah, di Indonesia ada di Katulistiwa. Sudah miliaran tahun bumi ini berputar pada porosnya, betul ya? Kecuali yang flat earth lah, silahkan itu. Gua nggak ngerti gimana dia bisa ada matahari siang malam tuh kalau nggak matahari berputar. Otaknya gua nggak tahu lah di mana. Gua anti flat earth gitu ya. Yang jelas ini kita putar, bumi ini diputar. Karena itu seluruh mineral terbanyak ada di lingkar ini, gitu ya. Nah, mineral itu kalau di tabel periodik dulu waktu SMA kan kita suka ngapalin tuh hari libur nanti kita rebus kubis Prancis. Ingat nggak pelajaran itu? Udah pada lupa? Lu kimia pada kemana? Terus besok minggu cari Sri Baginda Laja ke BE, SG dan lain sebagainya. Ingat ya pelajaran itu ya. Nah, itu semua ada di Indonesia. LI yang saat ini lagi dibangga-banggain orang, litium ada di Indonesia gitu ya. Nah, Soekarno tahu sekali bahwa mineral-mineral tadi, mulai dari mineral tanah jarang atau rare earth sampai mineral precious group metal, itu semua ada di Indonesia. Kalau dia audit, katakanlah nikel di audit, misalnya nilainya ini dari langit aja ya, 1000 billion gitu ya. Terus copper nilainya 1000 billion gitu ya. Terus apalagi dia sebutin lah, mangan, thorium, palladium, osmium, germanium, apapun sebut gitu ya. Nah, kalau anggap aja nikelnya deh 10, nilainya 1000 billion gitu ya. Ini kalau diterbitkan surat berharga itu namanya sovereign wealth fund yang saya sering dengung-dengungkan. Dulu Pak Karno pakai sebagai bargain power gitu. Ini akan dibagikan, dipinjemin kepada teman-teman negara-negara tadi, Gamal Abdul Nasser di Mesir, atau si Zulfikar Ali Bhutto Pakistan, mungkin Mao Zedong dan lain sebagainya. Pada saat selesai tahun 55, Amerika gemeter. Gitu, Amerika gemeter. Dan itulah operasi yang saat ini saya menyebalkan adalah, kita bisa tahu CIA operation menumbangkan Pak Karno, diganti dengan, ya sejarah sudah itu semua. Itu karena Indonesia segitu powerfulnya pada saat itu dan lupa melakukan strategi-strategi yang penting. Jadi kalau saya nih jadi presiden, saya pasti suka model Soekarno nih, nggak kayak strateginya nggak cantik nih, pasti saya jeder-jederan gitu ya. Karena itu saya nggak mau. Tapi saya mengingatkan, kita harus menoto, titis. Jadi kita menoto, kita harus teliti dan kita harus tepat sasaran. Notonya sekarang bahwa kita mau jadi negara besar. Kenapa sekarang? Saya ingat kemarin 1 Mei, sewaktu Presiden Singapura Nation Speech bicara di TV nasional, dia mengatakan bahwa sekarang masa deglobalisasi. Apa artinya sahabat? Paham nggak deglobalisasi? Dulu kan ada globalisasi, di mana ada global supply chain, negara ini produksi ini, negara produksi ini. Sekarang deglobalisasi artinya semua negara balik ke nasionalisme, balik ngurusin dirinya sendiri. Dan Singapura panik kalau terjadi deglobalisasi, negara Singapura adalah negara yang bergantung pada negara lain gitu ya. Mendadak negara ngurusin sendiri-sendiri gitu. Nah, pada saat negara ngurusin sendiri-sendiri, Singapura panik. Singapura harus merubah country actionnya gitu ya. Dan dia udah ngomong, saya bilang wah hebat juga nih, saya pikir dia pasti sudah thinking far gitu ya. Dan pemimpinnya bagi saya adalah visioner sekali. Saya pikir oke, saya salut, saya rinci sekali, saya catat apa yang dia maksud. Nah, kembali lagi, pada saat semua negara sekarang deglobalisasi, mereka ngurus dirinya sendiri, ngurus karena COVID, ngurus karena efek ekonomi dan lain sebagainya. Terus banking ada masalah problem, masalah non-performing loan, segala bangsa ini sebentar lagi punya masalah itu. Kita kan masuk ke dalam. Inilah masa kita menata grand plan kita untuk sovereign wealth fund kita berdaulat sehingga rupiah lebih powerful daripada dolar. Jangan lagi pakai dolar, apa-apa pinjam dolar,
apa-apa nyari foreign direct investment. Saya tuh kadang-kadang kesel tuh, kadang-kadang emang lu nggak sadar ya ada pengetahuan knowledge yang lain gitu ya. Lu Keynesian banget sih, ini udah post Keynesian gitu. Itu yang saya bilang, ini modern economic theory. Gitu rasanya gregetan tuh, kayak gimana sih orang di dunia ini yang punya sovereign wealth fund kita yang terbesar, kita bisa rupiah underlay-nya bisa sovereign wealth fund bisa mempengaruhi dunia. Pada saat mereka, makanya saya berharap, ini jadi aneh saya berharap COVID itu lama, satu. Kedua adalah perang itu Cina sama Amerika. Bener-bener begitu perang, ini moment of greatness, kita nyalip di tikungan gitu ya. Nah, teman-teman semua, saya mungkin terlalu berapi-api, tetapi saya melihat ini peluang. Karena itu, kok lu nggak lihat sih wahai pejabat, kok lu nggak lihat sih wahai politikus. Dan saya baru sadar, iya sih nggak ada TNI Polri, iya sih nggak ada ASN, yang mereka memang sudah dalam hidupnya memang sudah well plan gitu ya. Terus wakil daerah juga nggak ada porsi yang di daerah. Ini semua jadi ngerti ya. Tapi kan kita punya sosial media, kita punya sahabat-sahabat semua yang ada di tempat Instagram. Yuk kita buat kesadaran nasional. Jadi ini ada bukan sekedar new normal dalam ekonomi, tapi ini adalah new normal dalam nasionalisme gitu ya. Karena apa? Deglobalisasi tadi, anti globalis, kita menjadi balik ke nasionalisme. Jadi Indonesia for Indonesia gitu ya. Kekayaan kita jangan sampai dikeruk oleh, ada pejabat tuh kalau nggak salah yang favorit banget ngeruk dengan alasan wah kita menjadi, padahal lu doang yang untung, gua kagak gitu ya. Nah, kita lebih baik nggak usah ditambang, kita ambil ini semua sebagai jaminan. Nah, itu yang disebut sovereign wealth fund. Teman-teman, kepanjangan nih gue ngomong nih, kayaknya kalau udah hari Minggu begini suka lupa waktu. Jadi tuh kan udah 30 menit gitu ya. Jadi saya tambah sedikit informasi bahwa kita ada ini iklan dulu, iklan. Lu mah ngegas aja lu, nanti gue di challenge orang nih yang enggak. Oke. Kita iklan dulu, bahwa saya sekedar mengingatkan teman-teman bahwa Vision 2030 untuk Rumah Yatim Indonesia hanya berlaku sampai di bulan Ramadan ini. Kalau Anda mau memesannya dan membelinya, kami dari Rumah Yatim Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Yang kedua adalah kami saat ini lagi memfokuskan kepada satu bisnis gitu ya, satu bisnis. Bisnisnya ini begini, ini ngomong bisnis dulu, udah lah geopolitik nantilah. Lu nggak bikin kaya, ini bikin lu kaya gitu ya. Saya tuh merasa bahwa teman-teman dari 1.000 orang, kalau kita ketemu 1.000 orang, maka hanya 17% mereka yang entrepreneur atau pengusaha atau UKM dan lain sebagainya. Sisanya mereka adalah pegawai, sisanya mereka adalah profesional, mereka dengan berbagai profesi gitu ya. Jadi saya kepikir, nah teman-teman sekarang banyak yang di rumah, mungkin menjadi jangka panjang ini di rumahnya, menjadi sebuah kebiasaan baru. Gimana caranya di rumah bikin duit? Itu nomor satu. Yang kedua adalah, dulu kira-kira 4-5 tahun yang lalu, teman-teman ingat, kalau kita ngiklanin di Facebook atau kita ngiklanin di IG gitu ya, IG mungkin belum sekencang masih Facebook lagi ya, terus atau Google Ads gitu ya, pakai Google. Itu kalau kita ngeluarin 1 juta, kita rata-rata dapat 4 juta salesnya gitu ya. Ini sekedar nginget nih. Saya tahu otak teman-teman tadi masih kebakar urusan bernegara, tapi kita bisnis adalah realita. Yang bayar rekening kita tanggal 20 ya bisnis gitu. Kalau politik itu nggak tahu dapat duitnya dari mana. Kalau dapat duit dari politiknya nggak enak kayaknya, dari jabatan, dari nggak keren gitu ya. Oke, balik lagi. Kalau dulu kita mengiklan 1 juta, itu biasanya dapat 4 juta gitu. Itu pengalaman. Jadi kita ngutik, naruh 1 juta dapat 4 juta, 1 juta dapat 4,5 juta, kira-kira. Tapi semakin orang sadar dan tahu apa yang terjadi, semakin banyak orang pasang iklan. Ternyata sekarang masang 1 juta nggak bisa 4 juta atau 5 juta lagi. Sekarang masang 1 juta paling top 3 jutaan gitu ya. Sehingga ditambah produk kita kurang untung. Bahkan saat ini kita ngiklan 1 juta, paling omsetnya 1 juta juga. Jadi makin berat karena pasarnya crowded, orang makin banyak ngiklan gitu ya, makin banyak ngiklan. Ternyata pasar itu ketat sekali. Kita lagi mikir, kayaknya ada cara yang powerful nih. Saya lihat anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z ini punya kelebihan dibandingin generasi saya, generasi kolonial. Kalian itu baik,
suka nge-share. Apa aja nge-share. Lucu nge-share, lucu komen, gitu ya. Jadi saya pikir budaya ini budaya baik nih, dan orang Indonesia tuh budaya givingnya, budaya memberinya tuh baik banget gitu ya. Saya pikir kenapa nggak dimanfaatin. Jadi kalau teman-teman nge-share, gratis aja kita nge-share. Kalau nge-share-nya dibayar 2.000, mungkin lebih seru nih. Kita bicara bukan angka yang aneh, bukan 200 juta gitu ya, 2.000, 3.000 gitu ya. Nah, satu sisi teman-teman yang punya produk tadi, katakanlah saya punya jamu gitu, saya mau jual, yang dulu saya taruh 1 juta nggak bisa jualan, kenapa nggak saya taruh juga di sosial media teman-teman? Jadi saya ini punya program nunggangi sosial media. Jadi bukannya membuat, saya bukan kepikiran sama teman-teman, bukan mau membuat new platform, tetapi memanfaatkan Wave. Jadi tetap di Facebook, tetap di IG, tetap di Facebook, tetap di IG. Cuman kita menggunakan platform, algoritmanya Facebook kita buka. Jadi kalau kita ngiklanin 500.000 aja, karena yang ngiklanin teman-teman sendiri, untuk mendapat 4 juta jauh lebih kena. Itu kita lagi nyoba. Nah, teman-teman, kalau Anda punya produk, masuk ke www.viralmu.id ya. Di viralmu.id produk Anda masukin, yang biasa Anda taruh 5 juta iklan, 2 juta iklan, 1 juta iklan, coba 300.000 aja. Gitu ya. Coba 300.000, dan terus Anda kasih, kalau yang nge-share ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 2.000, sekarepmu. Teman-teman anggap ini jadi peluang. Nah, di satu sisi Anda bisa menjual dengan lebih murah, di sisi lain teman-teman yang lagi leyeh-leyeh tadi bisa dapat income karena nge-share. Ini adalah viralmu. Jadi saya harap tadi setelah dapat ilmu, saya bilang saya mau jualan, dan disinilah saya pengen membantu UKM supaya mereka biaya iklannya turun, dan membagi ini kepada teman-teman supaya dapat income. Ya, besar kecil urusan nanti, besar kecil. Jadi sabar. Oh, saya yakin Anda nggak akan jadi bilioner dengan rekening 12 digit dengan memviralkan. Berapa yang harus diviralkan gitu ya. Tapi ini adalah momen untuk saling menolong, antara UKM saling tolong gitu ya. Nah, algoritma kita menarik. Ini yang sistem yang saya bilang bahwa kita punya sistem yang di-share ini, dia otomatis hanya mencari lokasi yang terdekat dengan warteg. Misalnya warteg A gitu, di-share sama temennya, itu di-share hanya untuk daerah situ doang. Kita udah tahu cara algoritmanya. Kita udah tahu siapa tinggalnya, karena di Facebook hal itu dibuka. Itu yang menarik. Facebook itu open ininya, manajemen. Jadi kita bisa tahu, oh ini bisa diginiin gitu ya. Kita mencarinya cukup lama, maksudnya brainstormingnya cukup lama, di ideas come up now gitu ya. Saya pengen teman-teman memanfaatkan viralmu.id untuk menjadi solusi buat Anda gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin berilmu lagi masanya sekarang adalah, aduh pengen belajar gitu ya. Buku bisnis nggak seanjing itu kawan, itu powerful banget, karena saya baru tambah kurangi lagi. Dan saya pikir kalau bisnis akhirnya pebisnis doang. Saya pikir jangan. Integritas itu bukan masalah pebisnis. Parent sebagai ayah, sebagai orang tua, murid, student, semua profesi integritas harus ditegakkan. Karena kalau semua menegakkan integritas, semua orang melakukan hal yang benar, Indonesia menjadi powerful gitu ya. Jadi pelajaran yang tadi hanya sekedar berbisnis integritas, seperti mengkritik anak-anak 5,6 triliun hanya untuk belajar pancing, belajar nggak tahu, jangan-jangan nanti besok ada belajar karambol gitu ya, bilang wah gila lu belajar karambol lu, masuk ke dunia pelajaran gratis itu, terus negara harus bayar gitu ya. Saya bilang ini kurang ngajar nih anak-anak. Jadi gara-gara kepikiran itu, saya pengen mengajari orang begini loh bisnis integritas. Dan saya pernah melakukan kesalahan, supaya jangan Anda lakukan kesalahan. Ada 50 tulisan saya yang stupid, yang goblok, yang kejedot. Jadi itu bukan yang sukses-suksesnya aja. Terus gimana saya melakukannya, gimana saya minta maaf, gimana saya merendahkan diri saya supaya survive. 25 tahun berbisnis gak gampang. 25 tahun masih ketemu lo lagi gak gampang. Kalau Anda gak punya integritas, bilang oh gue pernah dimakan sama bosman, habis gitu ya. Hal itu panjang, dan sebagai parent, sebagai husband, sebagai pasangan hidup dan lain sebagainya. Ini yang saya pengen teman-teman punya di buku. Pesan aja. Nanti di IG ini akan keluar
di mana pesan dan belinya. Dan terakhir, kalau Anda benar-benar ingin merubah mindset, kalau ini beda nih, karena ada subliminalnya, road to billionaire itu harus pakai headset. Karena gelombang kirinya makanannya berbeda. Karena selisihnya 4, sekian cycle per second itu adalah learning gelombang belajarnya. Jadi pada saat gelombang headsetnya berbeda, masuk pelajaran itu menjadi platform kita di bawah sadar gitu ya. Kalau enggak, kita membentuknya puluhan tahun. Habit itu bentuknya lama. Kalau ini agak dipercepat. Dan pelajaran itu memang ada tulisannya, tapi karena pakai subliminal, karena itu barangnya mahal. Karena alat itu cuma ada di Singapura, di Indonesia nggak ada. Kami buatnya di Singapura dan mahalnya minta ampun, karena itu barangnya nggak murah gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah sedikit jualan saya, iklan di ujung dari pelajaran tentang geopolitik dan geostrategi. Saya ulangi lagi supaya teman-teman ingat bahwa saya berharap Undang-Undang Dasar ya, UUD 2002 diubah menjadi Undang-Undang Dasar baru agar kita ke depan mempunyai pagar-pagar bela negara, yaitu anggota DPR, sistem electoral vote. Itu bisa membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Kemudian sovereign wealth fund, apa yang distrategikan oleh Bung Karno, yang benar niatnya, tapi caranya waktu itu mungkin tidak dengan kekuatan yang lain sebagainya. Sekarang kita toto yang benar, supaya kita bisa sovereign wealth fund, rupiah ini $1 jadi Rp1, itu dengan kekuatan sumber daya yang kita. Dan syaratnya satu, jangan dikeduk. Jadi SWF itu, sovereign wealth fund itu, kalau dibilang kita mengeduk tambang, itu membuat aset kita hilang, gak sovereign lagi, tidak berdaulat lagi. Tapi biarin buat anak cucu kita, jangan ditambang. Value-nya saja yang kita angkat, kita jadikan paper. Dan karena 1:1 antara paper dengan ini, paper itu lebih powerful daripada kita dolar yang saat ini di printing tanpa sebab. Jadi mudah-mudahan teman-teman, hari ini Anda dapat sesuatu yang baru. Hari ini kita bersemangat baru, Indonesia baru. Saya tidak ingin ada perang, tetapi sekali lagi, kalau ada perang, ini ada opportunity kita. Kalau COVID ini lama, jadi ini COVID kill life. Emang benar COVID membunuh manusia atau membunuh kehidupan. Tapi slow government respond kill everything. Jadi lambatnya keputusan pemerintah itu membunuh semuanya. Dan saya nggak berharap kita salah kaprah, salah analisa, salah data sehingga semuanya jadi lambat. Terus malah kitanya bubrah. Biarin Cina sama Amerika bubrah, biarin dunia bubrah, tapi Indonesia harus solid, keputusan harus cepat, dan peluangnya adalah SWF. Sovereign Wealth Fund itu dipakai untuk solusi anak bangsa. Kalau nggak ngerti, panggil bosman, kemanapun, ngomongin Sovereign Wealth Fund. Dan Anda harus ada hal yang penting, harus biji, Anda harus berani, gitu ya. Jangan sampai pinter doang, biji lu nggak ada gitu ya. Percuma jadi pemimpin. Dari saya cukup sekian. Sukses buat Anda semua, semangat buat Anda semua. Mohon maaf lahir batin jika ada perkataan saya yang menyinggung. Niat saya adalah mengajari dan mengingatkan, begitu juga diri saya. Sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.